Shalom, selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan topik untuk mata kuliah integrasi dan arsitektur enterprise. Dalam video ini ada 5 topik utama yang kita bahas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Christopher Santoso Manalu dengan NIM 240304011 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Dea Miranda Simanjuntak dengan NIM 240304019 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Priscilla yang Menalu dengan NIM 240304026. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dasar konsep layer dan notasi pemodelan enterprise. Pada dasarnya, setiap perusahaan membutuhkan pendekatan arsitektur integrasi, namun banyak organisasi yang mengalami kendala dalam hal rancangan, komunikasi, dan manajemen arsitektur. Ini alasan mengapa pemodelan menjadi sangat krusial. Yang pertama itu ada siklus hidup arsitektur, yang kedua itu ada desain, yang ketiga itu ada komunikasi, yang keempat itu ada realisasi, yang kelima itu ada perubahan, yang keenam ada abstrak atau dunia nyata. Baru yang kedua itu ada konsep layar dan 5 point dalam arsitektur. Agar arsitekturnya dapat kompleks dikelola, kita menggunakan konsep pemisahan layar. Konsep layar atau lapisan arsitektur enterprise biasanya dibagi menjadi lapisan logis seperti bisnis, aplikasi, dan teknologi. Hal ini memastikan adanya koherensi dan konsistensi di seluruh bagian organisasi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu ada notasi pemodelan atau simbolik dan semantik. Dalam pemodelan arsitektur, kita menggunakan bahan visual yang terdiri dari dua aspek penting, yaitu model simbolik. Ini adalah representasi fisik menggunakan simbol-simbol garis atau kotak, panah, dan ikon. Dan yang kedua itu ada model semantik. Ini adalah arti di balik simbol tersebut. Model semantik ini memberikan enterprise sehingga semua orang yang melihat simbol kotak atau panah tersebut memiliki pemahaman makna yang sama. Yang selanjutnya itu ada proses dan panduan pemodelan. Banyak organisasi memiliki praktik arsitektur, namun seringkali kurang pengalaman dalam dukungan rancangan, dalam komunikasi dan realisis. Yang langkah-langkah yang digunakan itu ada 3, yaitu pemodelan berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktis. Proses pemodelan mengikuti tahap berikut. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua itu menentukan abstrak, yang ketiga mengumpulkan data observasi, yang keempat itu formalisasi menggunakan notasi standar, yang kelima itu ada validasi dan dokumentasi. Yang selanjutnya itu ada panduan praktik pemodelan. Agar pemodelan dihasilkan efisien dan profesional, berikut di sini kami menggunakan panduan yang harus diikuti. Yang pertama itu menggunakan vokabuler yang umum, dan kedua itu menggunakan alat yang tepat atau tools, dan memiliki perpustakaan simbolik yang lengkap, dan penerapan 5 point. Yang selanjutnya itu digunakan simbolik secara akurat. Di sini ada 3, yaitu peristiwa atau event, aktivisasi atau activity, yang ketiga itu ada gerbang. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan dan pemanfaatan pemodelan. Dengan mengikuti proses dan panduan pemodelan yang benar,
organisasi akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, analisis ketidakefisien. Dan yang ketiga itu ada dasar otomatis. Baru yang selanjutnya itu ada reliability dan usability model. Secara sederhana, reliability adalah ukuran seberapa nyaman dan mudah teks didokumentasi oleh manusia. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang memengaruhi reliability. Reliability berdiri sendiri, melahirkan hasil dan kombinasi beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada struktur kalimat, yang kedua itu panjang paragraf, yang ketiga itu pilihan kosakata, dan yang keempat itu ada faktor visual. Yang selanjutnya itu ada usability model atau model kegunaan. Dalam konteks teks digital, usability berkaitan dengan kemampuan teks untuk digunakan atau dipindai scannability oleh pembaca. Yang selanjutnya itu ada penerapan usability. Yang pertama itu adalah menggunakan subjudul yang jelas. Yang kedua itu memecah konsep besar menjadi bagian kecil yang saling terhubung. Yang ketiga, memastikan setiap paragraf hanya membawa satu gagasan utama. Reliability dan usability bukan sekedar gaya menulis, melainkan strategi keberlanjutan konten. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua. Yang pertama yaitu viewpoint arsitektur. Deskripsi arsitektur yang berbeda diintegrasikan melalui titik pandang atau viewpoint. Viewpoint mendefinisikan abstraksi kumpulan model yang menggambarkan enterprise arsitektur yang ditujukan untuk memenuhi pertimbangan stakeholder tertentu. Viewpoint digunakan pada aktivitas perancangan analisis, mendapat komitmen pengambilan keputusan formal. Viewpoint juga menentukan konsep model teknis analisis visualisasi. Viewpoint ditujukan bagi kumpulan stakeholder dan pertimbangan mereka. Apa yang diperlihatkan, sedangkan viewpoint menjelaskan dari mana melihatnya. Viewpoint membuat fokus pada aspek tertentu dari arsitektur sesuai kebutuhan stakeholder. Apa yang ditampilkan tergantung pada kebutuhan stakeholder. Viewpoint dirancang sebagai sarana komunikasi mengenai aspek tertentu dari arsitektur. Yang kedua yaitu model view dan visualisasi. Prinsip yang harus diperhatikan adalah pemisahan antara konten dengan penyajian atau visualisasi. Konten view disebut sebagai view adalah pemilihan model atau simbolis dari arsitektur dan diekspresikan melalui konsep pemodelan. Penyajian atau notasi dari view disebut sebagai visualisasi. Bisa dalam berbagai bentuk seperti diagram standar, tabel, atau visualisasi dinamis seperti film. Nah, selanjutnya penciptaan dan pembaruan view dan visualisasi diatur melalui viewpoint. Viewpoint didefinisikan dan ditentukan berdasarkan proses iteratif oleh arsitek dan stakeholder bersama. Yang ketiga yaitu visualisasi dan interaksi. Visualisasi bersifat interaktif, artinya visualisasi dapat mengubah model karena interaksi dengan stakeholder. Tanggapan ini menghasilkan model visualisasi dan interaksi baru untuk arsitektur enterprise menggunakan Archimate. Tujuannya adalah memisahkan interaksi dari pembaruan model atau dari visualisasinya. Dampak dari interaksi pengguna dengan visualisasi dapat menjadi pembaruan dari view. Misalnya, sistem legal CRM ingin dihapuskan oleh operasi remove overlap pada objek tersebut. Hal ini berpengaruh pada visualisasi dan model arsitektur. Dampak dari operasi terlihat pada model yang ada pada diagram. Panduan menggunakan viewpoint yang pertama scoping, yaitu pilih satu atau lebih viewpoint yang layak. Pilih subdomain yang harus dimodelkan dan tentukan batasan-batasan untuk domain yang dimodelkan. Yang kedua yaitu creation of view, yaitu buat atau pilih konten aktual dari viewpoint. Yang selanjutnya validation, yaitu validasi view yang dihasilkan.
Apakah stakeholder setuju bahwa view telah benar menggambarkan situasi aktual yang dimaksudkan? Yang selanjutnya yaitu obtaining commitment, yaitu mencapai kesepakatan semua stakeholder yang terlibat dan membuat komitmen bersama. Yang selanjutnya informing, yaitu menginformasikan kepada stakeholder lain mengenai hasil kesepakatan. Yang selanjutnya ada rancangan dasar viewpoint arsitektur. Yang pertama ada jenis dasar viewpoint adalah pemilihan konsep Archimedes dan representasi bagian dari arsitektur yang diekspresikan. Yang kedua ada hal ini membutuhkan adanya diagram yang serupa dengan misalnya diagram UML. Yang ketiga, dalam setiap jenis viewpoint, konsep dari 3 layar bisnis, aplikasi, dan teknologi dapat digunakan. Ada beberapa viewpoint standar yang mendasar untuk digunakan bersama konsep Artimeta. Yang pertama ada viewpoint introductory, yaitu membentuk Archimedes Leguin yang lengkap dalam notasi sederhana. Yang kedua ada viewpoint organization, menggambarkan struktur internal organisasi dan perusahaan. Yang ketiga ada viewpoint aktor cooperation, yaitu berfungsi untuk relasi aktor dengan yang lain dan lingkungan. Yang keempat ada viewpoint bisnis, yaitu memperlihatkan fungsi bisnis utama dalam organisasi dan relasi dengan aliran informasi, nilai atau barang di antara mereka. Yang kelima ada viewpoint produk, menggambarkan nilai yang ditawarkan produk kepada pelanggan atau pihak eksternal yang terlibat. Yang keenam ada viewpoint service realization, yaitu digunakan untuk memperlihatkan bagaimana satu atau lebih layanan bisnis direalisasikan melalui proses atau kadang oleh application component. Yang ketujuh ada viewpoint business process. Digunakan untuk memperlihatkan relasi dari satu atau lebih proses bisnis dengan yang lainnya atau dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada viewpoint business process, digunakan untuk memperlihatkan struktur, high level, dan komposisi dan satu atau lebih proses bisnis. Yang selanjutnya ada viewpoint information structure, pada dasarnya identik dengan model informasi tradisional yang dibuat saat pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu viewpoint application comparison, yaitu memperlihatkan relasi sejumlah aplikasi atau komponen. Yang selanjutnya ada viewpoint application, yaitu mendeskripsikan behavior internal dari aplikasi atau komponen, misalnya saat merealisasi satu atau lebih application service. Yang selanjutnya viewpoint application structure, memperlihatkan struktur dari satu atau lebih aplikasi atau komponen. Yang selanjutnya viewpoint infrastruktur, berisi infrastruktur hardware dan software yang digunakan oleh layar aplikasi. Yang selanjutnya viewpoint infrastruktur, yaitu memperlihatkan bagaimana aplikasi didukung oleh infrastruktur software dan hardware. Layanan infrastruktur dilakukan oleh device, sistem software, dan network ditujukan untuk aplikasi. Yang selanjutnya ada viewpoint implementation, yaitu memperlihatkan bagaimana satu atau lebih aplikasi dijalankan pada infrastruktur. Yang selanjutnya ada view menggunakan TOGAF. TOGAF atau The Open Group 2011 menggunakan banyak view sebagai bagian dari model yang terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama matriks, yang kedua katalog, yang ketiga diagram. Pada poin pertama ada Archimedes dan TOGAF memiliki struktur layar yang mirip.
Yang kedua, kemiripan ini memudahkan pemeta antara view TOGAF dan viewpoint. Yang selanjutnya, walau tidak dapat pemetaan langsung satu to satu antara viewpoint Archimedes dan view TOGAF, namun view TOGAF mudah diekspresikan dalam konsep Archimedes 2.0. Bahasa Archimedes 2.0 dan teknik analisisnya mendukung hampir semua view diagram TOGAF. Yang selanjutnya menggunakan Archimedes sebagai bahasa deskripsi bersama dengan TOGAF sebagai metode untuk mengembangkan arsitektur memudahkan arsitek. Yang selanjutnya ada topik 3, yaitu poin pertama, analisis kuantitatif. Analisis ini berfungsi pada pengguna angka dan data terukur untuk mengevaluasi efektivitas sebuah sistem atau rancangan. Tujuannya yaitu optimasi proses perencanaan kapasitas atau capacity planning dan analisis dampak perubahan. Adapun aspek yang diukur yaitu yang pertama, kinerja atau performance, yaitu kecepatan respon dan waktu penyelesaian tugas. Yang kedua, keadaan atau reliability, ketersediaan availability sistem saat dibutuhkan. Yang ketiga, ada biaya atau cost, efisien pengeluaran. Analisis portofolio kan? Oke, yang selanjutnya itu analisis portofolio. Analisis ini membuat manajemen mengambil keputusan investasi yang tepat terkait proyek atau aplikasi TI yang mereka miliki. Fungsinya itu menilai apakah sebuah interface seperti aplikasi baru memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan bisnis atau tidak. Metodenya itu salah satu teknik yang dibutuhkan untuk menghitung nilai portofolio. Metode ini mengimbangkan dua hal utama, yaitu kepentingan strategi atau beberapa penting layanan tersebut bagi bisnis. Yang kedua itu efektivitas, seberapa baik kualitas atau performa layanan tersebut saat ini. Hasilnya bisa dipetakan dalam sebuah matriks seperti untuk menentukan apakah kita harus terus berpartisipasi mengurangi intervensi atau meningkatkan kualitas sistem tersebut. Yang selanjutnya itu ada analisis fungsional. Berbeda dengan kuantitatif yang berfokus pada angka, analisis fungsional lebih berfokus pada struktur dan perilaku dari arsitektur itu sendiri. Aspek statistik yaitu struktural, menganalisis bagaimana elemen-elemen arsitektur disusun dan apa hubungan antara elemen tersebut. Fokusnya adalah pada pengembaraan simbol dan realisis. Yang kedua itu aspek dinamik atau behavioral. Menganalisis logika bagaimana arsitektur tersebut bekerja saat dijalankan. Manfaatnya itu memastikan arsitektur yang dibuat sudah tepat atau divalidasi, mengurangi salah tafsir dan memperkaya deskripsi arsitektur dengan informasi yang relevan. Baru yang selanjutnya itu ada framework penyelenggaraan GRAL. Framework GRAL atau hadir karena adanya kebutuhan akan kerangka konseptual yang seragam. Dalam organisasi yang berbeda-beda, fenomena penyelenggaraan atau allocation sering kali terlihat berbeda. Framework ini berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena tersebut melalui kumpulan konsep dan realisis yang saling terhubung.
Yang selanjutnya itu ada fenomena penyelarasan. Penyelarasan dalam struktur enterprise adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi informasi atau TI berjalan seiring dengan tujuan bisnis. Ada beberapa karakteristik unik dari fenomena ini. Yang pertama itu arsitektur berlayar, yang kedua itu kecepatan perubahan, dan ketiga itu hukum akumulis teknologi, keempat itu ada komplikasi pengolahan. Dinamika antara bisnis dan infrastruktur hubungan sebab akibat terjadi di dalam organisasi. Yang pertama itu adalah sistem bisnis mendorong infrastruktur, kebutuhan bisnis biasanya menjadi penggerak utama pengadaan infrastruktur. Yang kedua itu aktor penggerak. Arsitektur sistem bisnis didorong oleh operasi bisnis, sedangkan arsitektur infrastruktur didorong oleh strategi infrastruktur TI. Yang ketiga, sinkronisasi manajemen. Jika terjadi perubahan pada arsitektur infrastruktur, hal itu harus dibarengi dengan perubahan pada struktur manajemen agar tetap selaras. Dan yang selanjutnya itu ada proses arsitektur. Secara garis besar, proses arsitektur dapat kita bagi menjadi 3 pilar utama, yaitu perancangan berbasis rekayasa informasi. Proses ini dimulai dengan memetakan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknik. Kita menggunakan alat seperti matriks, melihat bagaimana data dikelola oleh proses bisnis tertentu. Yang kedua itu landas map, untuk memvalidasikan seluruh peta aplikasi yang di perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang kedua itu ada pengolahan kompleks dan error. Dalam prosesnya, seseorang arsitek harus mengambil keputusan sulit. Semakin kompleks notasi atau gambar yang dibuat, semakin tinggi risiko kesalahan error. Oleh karena itu, proses arsitektur yang baik harus menyimbangkan antara detail yang akurat dan kemudian untuk dipahami. Yang ketiga itu ada tata kelola dan koordinasi. Arsitektur tidak akan berjalan tanpa kendali. Proses ini dibatalkan, yaitu pengambilan keputusan siapa yang berhak memutuskan pengadaan teknologi baru, dan pembuatan kinerja apakah teknologi yang sudah dibeli benar-benar memberikan nilai tambahan bagi bisnis. Yang selanjutnya itu ada pengantar. Definisi Yang selanjutnya yaitu topik nomor 4. Yang pertama, pengantar TOGAF. 1. Definisi TOGAF. TOGAF adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework, yaitu sebuah kerangka kerja framework standar global yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi arsitektur perusahaan secara sistematis. Tujuan utamanya yaitu menjadi kompas bagi organisasi agar setiap investasi teknologi yang dilakukan selalu selaras atau align dengan visi dan kebutuhan strategi bisnis. Mengapa organisasi membutuhkan TOGAF? Dalam pengantar ini penting bagi kita untuk memahami masalah apa yang diselesaikan oleh TOGAF. Yang pertama itu kompleksitas TI. Perusahaan besar seringkali memiliki ratusan aplikasi yang tidak saling bicara satu sama lain. TOGAF menyediakan metodologi untuk mengintegrasikannya. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman arsitektur. Banyak perusahaan memiliki praktisi arsitektur, namun mereka kurang memiliki panduan baku dalam hal rancangan, komunikasi, dan manajemen siklus hidup arsitektur. Yang ketiga itu transformasi digital. Di era sekarang, perusahaan tidak hanya butuh komputer, tapi butuh ekosistem digital yang efisien. TOGAF mendukung pengelolaan perubahan tersebut agar berjalan mulus. Dan selanjutnya yaitu struktur inti framework TOGAF. Bukan sekedar tumpukan dokumen, melainkan sebuah ekosistem yang terdiri dari yang pertama Arsitektur Development Method atau ADM. Ini adalah jantung dari TOGAF, sebuah metodologi terstruktur yang terdiri dari siklus fase atau preliminary hingga fase H untuk membangun arsitektur. Yang kedua ada Enterprise Continuum
yaitu sebuah perpustakaan atau spektrum yang membantu organisasi mengelompokkan artefak arsitektur, mulai dari yang bersifat umum atau global hingga yang spesifik untuk organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu arsitektur capability framework, yaitu kumpulan panduan mengenai organisasi, keterampilan, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan praktik arsitektur secara efektif di dalam perusahaan. Yang kedua, poin penting TOGAF yang pertama, ADM sebagai jantung arsitektur. Poin terpenting dalam TOGAF adalah arsitektur development method. Ini bukan sekadar teori, melainkan panduan langkah demi langkah yang teruji. Yang pertama, siklus hidup, yaitu ADM menyediakan siklus hidup yang berkelanjutan. Jika terjadi perubahan bisnis, arsitek tidak perlu memulai dari nol, cukup masuk kembali ke fase yang relevan dalam siklus ADM. Yang kedua, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ADM dirancang untuk dapat disesuaikan dan organisasi dapat menambah, mengurangi, atau menggabungkan fase sesuai dengan skala proyek mereka. Yang selanjutnya yaitu pemisahan domain arsitektur atau BDAT. TOGAF memecah kompleksitas perusahaan ke dalam 4 domain utama yang saling terkait. Pemisahan ini penting agar analisis dapat dilakukan secara fokus namun tetap terintegrasi. Yang pertama yaitu bisnis arsitektur, yaitu menentukan strategi bisnis. Yang kedua yaitu data arsitektur, yaitu mendefinisikan bagaimana aset data organisasi dikelola. Yang ketiga yaitu application arsitektur, yaitu menyediakan cetak biru untuk sistem aplikasi yang akan diterapkan. Yang keempat yaitu teknologi arsitektur, yaitu menggambarkan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan aplikasi data. Selanjutnya yaitu enterprise continuum dan repository. Poin ini sering diabaikan padahal sangat penting untuk efisiensi. Yang pertama, enterprise continuum. Ini adalah cara bagi perusahaan untuk menggunakan kembali aset arsitektur. Yang kedua yaitu arsitektur repository, yaitu perpustakaan digital tempat semua model. Yang keempat yaitu tata kelola arsitektur. Yang pertama, kepatuhan, yaitu proyek dan implementasi harus patuh pada desain arsitektur asli. Yang kedua yaitu Dewan Arsitektur, perlunya sebuah badan yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui setiap perubahan dalam organisasi. Yang kelima yaitu nilai bisnis dan transformasi digital. Yang pertama yaitu pengurangan biaya. Dengan integrasi sistem, perusahaan dapat membuang aplikasi dan redundan. Yang kedua, agilitas, yaitu perusahaan menjadi lebih cepat merespon perubahan pasar karena memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga yaitu interoperabilitas, yaitu memastikan sistem lama dan sistem baru bisa berbicara satu sama lain. Yang keenam yaitu fokus pada stakeholder. Salah satu poin unik TOGAF adalah penekanannya pada stakeholder. Arsitektur tidak dibuat untuk arsitek, tapi untuk orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang ketiga yaitu penggunaan TOGAF. Saat ini TOGAF tidak lagi dirancang sebagai buku panduan yang kaku, melainkan sebagai fondasi untuk transformasi digital. TOGAF dalam lingkungan Agile dan DevOps. Salah satu tren terbesar saat ini adalah penggabungan TOGAF dengan metodologi Agile. Yang pertama, Enterprise Agility, yaitu digunakan untuk memberikan pagar pembatas bagi tim Agile. Yang kedua yaitu iterasi cepat, yaitu penggunaan iterasi dalam ADM kini disesuaikan agar selaras dengan siklus rilis DevOps yang memungkinkan perubahan arsitektur yang lebih responsif. Yang ketiga yaitu arsitektur berbasis cloud. Penggunaan TOGAF saat ini sangat fokus pada cloud arsitektur. Yang pertama yaitu strategi multi-cloud, yaitu organisasi menggunakan TOGAF untuk merancang arsitektur yang tidak bergantung pada satu vendor cloud saja. Yang kedua, efisiensi biaya cloud, yaitu melalui fase opportunities dan solutions, perusahaan menganalisis bagaimana perpindahan ke cloud dapat mengoptimalkan biaya operasional secara nyata. Yang keempat yaitu menghadapi era artificial intelligence atau AI. Saat ini TOGAF mulai digunakan untuk membangun arsitektur data yang siap untuk AI. Yang pertama, data governance, yaitu AI membutuhkan data yang bersih dan terstruktur. TOGAF memberikan kerangka kerja untuk mengelola tata kelola tersebut. Yang kedua yaitu AI capability, yaitu
Perusahaan menggunakan TOGAF untuk mengidentifikasi kapabilitas bisnis mana yang bisa diperkuat dengan kecerdasan buatan, mulai dari layanan pelanggan hingga analisis prediksi. Yang kelima itu keamanan cyber atau security by design. Di tengah meningkatnya ancaman cyber, penggunaan TOGAF sekarang mewajibkan integrasi keamanan di setiap fase. Yang pertama, fase risk management, yaitu keamanan bukan lagi tahap akhir, melainkan bagian dari desain awal di fase B, C, dan D. Yang kedua yaitu kepatuhan regulasi. TOGAF membantu perusahaan memastikan bahwa arsitektur mereka patuh pada regulasi. Perlindungan data pribadi yang ketat seperti Undang-Undang PDP di Indonesia. Yang keenam yaitu keberlanjutan sustainability. Tren terbaru adalah penggunaan TOGAF untuk Green IT atau berkelanjutan, seperti yang dibahas dalam beberapa penelitian terbaru. Elemen arsitektur kini mulai mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Arsitektur teknologi dirancang untuk meminimalkan jejak korban dan penggunaan energi yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu topik kelima. Yang pertama ada siklus metode pengembangan arsitektur. Pada tahapan preliminary, yaitu goal dari tahapan ini adalah mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan. Seperti yang pertama arsitektur, yaitu pengorganisasian dan tata kelola arsitektur. Yang kedua ada prinsip umum, yang ketiga metode, yang keempat tool, yang kelima repositori arsitektur, yang keenam mulainya siklus ADM. Elemen-elemen ini secara langsung berkaitan dengan adaptasi framework arsitektur, yaitu TOGAF. Dengan cara ini, tahapan preliminary bukan bagian dari siklus ADM, namun dapat dipertimbangkan setiap saat selama siklus ADM. Pada tahapan A atau PC, tahapan A adalah tahapan pertama dari siklus ADM yang dipicu oleh validasi atau persetujuan dokumen, yaitu yang pertama ada pada tahapan A memiliki dua goal. Yang pertama, mengembangkan dan memperkaya elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian, atau perencanaan kerja. Yang kedua yaitu penyiapan tahap berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Pada tahapan B, C, dan D atau pengembangan arsitektur bisnis, SI, dan teknologi. Yang pertama ada konten dari tiga tahapan B sama dengan atau bisnis, C atau sistem informasi, dan D atau teknologi. Lebih mendetilkan landasan dan target arsitektur. Yang kedua ada kombinasi dari elemen ini digunakan untuk membuat draft roadmap transisi. Yang ketiga ada draft pertama dari roadmap dikembangkan melalui tahapan B, C, dan D, serta menjadi landasan bagi tahapan E dan F. Pada tahapan B, atau arsitektur bisnis, kemiripan struktur tahapan B, C, dan D shall not detract from the determining role of phase B. Success is the business that drives the architecture in all its forms. Yang selanjutnya ada tahapan C atau arsitektur sistem informasi, yaitu arsitektur sistem informasi adalah jembatan antara view bisnis dengan translasi fisikalnya. Yang selanjutnya ada tahapan D atau arsitektur teknologi. Peran tahapan D adalah untuk memantapkan keterhubungan teknologi dan fisikal dari elemen-elemen yang telah dikembangkan selama tahapan sebelumnya. Yang selanjutnya ada tahapan E dan F
atau peluang dan solusi perencanaan migrasi, yaitu tahapan E dan F membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru. Penekanan pada pembuatan skema migrasi yang harus memberi manfaat bisnis. Yang selanjutnya ada tahapan G dan F, atau tata kelola implementasi manajemen perubahan arsitektur. Yaitu tahapan G memantapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Sedangkan tahapan H mengendalikan pengolahan arsitektur yang dijalankan, manajemen perubahan termasuk evaluasi permintaan perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Yang selanjutnya adalah manajemen kebutuhan atau requirement. Apa itu requirement? Yang pada poin pertama ada skenario bisnis. Skenario bisnis adalah menghasilkan karakteristik arsitektur dari requirement bisnis tingkat tinggi. Sedangkan requirement adalah tugas memberikan definisi sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Yang kedua ada proses iterasi. Pada poin pertama ada tugas merekomendasikan pendekatan iterasi dan penyediaan best practice akan hal tersebut. Yang pada poin kedua ada contohnya. TOGAF mengajukan siklus 4 iterasi berdasarkan pengelompokan tahap-tahap. Yang pertama ada iterasi kapabilitas arsitektur. Mengelompokkan tahapan preliminary dan visi atau tahapan A. Yang kedua ada iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis, sistem, dan teknologi selama tahapan B, C, dan D. Yang ketiga ada iterasi perencanaan transisi dibentuk dari tahapan E dan F. Yang keempat ada iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan selama tahapan G dan H. Biasanya sebuah siklus dapat menjalani beberapa iterasi pengembangan atau tahapan B, C, dan D agar dapat menghasilkan agar dapat berhasil mengatasi arsitektur bisnis. Sebelum memulai tahapan transisi dan perencanaan E dan F, hasilnya adalah pertahapan sebagai berikut, yaitu pada tahapan visi atau yang pertama ada iterasi bisnis sistem teknologi pertama. Yang kedua ada iterasi kedua, yang ketiga ada iterasi ketiga bisnis sistem 3 dan teknologi ketiga. Yang selanjutnya ada teknik dan pedoman metode pengembangan. Berikut adalah daftar teknik 14 teknik untuk pengembangan arsitektur TOGAF. Yang pertama ada teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan, yaitu manajemen stakeholder. Yang kedua, penilaian kesiapan transformasi bisnis atau bisnis transformation. Yang kedua ada teknik arsitektur sistem informasi, yaitu pola arsitektur, prinsip arsitektur, menggunakan TOGAF mendefinisikan dan mengelola SOA, requirement interoperabilitas, arsitektur keamanan. Yang selanjutnya ada teknik untuk skenario bisnis. Yang kedua analisis kesenjangan atau gap analisis. Yang selanjutnya ada teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur, yang yaitu teknik perencanaan migrasi, perencanaan berbasis kapasitas. Yang selanjutnya ada teknik adaptasi TOGAF, yaitu menerapkan iterasi pada ADM, menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda, teknik lintas organisasi,
yaitu manajemen risiko.